Nah, ketemu lagi sama saya, pecinta Motuba. Mau sharing lagi, banyak banget sharing kalau miara Motuba ya gitu. Nah, yang terakhir, yang bukan yang terakhir, yang kali ini aku dapetin nih si menor merah ini gitu. Apa namanya, ternyata ada beberapa, jadi setiap mobil tuh aku nemuin case yang kayak beda-beda gitu loh. Tapi dari situ aku dapat berbagai pengalaman bahwa memelihara mobil Eropa tuh nggak sehoror yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Jadi kayak kemarin aku mau sharing ada kayak mobil ini yang Mercy C240 W203 Sport 2005 ini, dia punya masalah dengan AC-nya gitu. Jadi kayak AC-nya tuh nggak ngangkat gitu loh, nggak keluar walaupun kita onin nih gitu kan, ada levelnya 1, 2, 3 gitu kan, tingkat ke kedinginannya gitu kan, tingkat untuk dia mendinginkan makin besar kan, harusnya makin dingin gitu kan. Nah, dia tuh nggak keluar gitu loh. Nah, dari si owner sebelumnya tuh dia mengandalkan kayak harus dipencet yang apa namanya, ini sebentar aku tunjukin ya, harus dipencet tuh bagian yang sini dan yang sini baru dia keluar anginnya gitu loh. Tapi FYI bahwa itu pun nggak bertahan lama. Aku yang baru banget dapat mobil ini tuh panas banget, jadi AC-nya tuh kadang nyangkut, kadang enggak, yang seperti sebelumnya aku pernah info ya, saya pernah info gitu. Akhirnya kami datang ke berbagai tempat spesialis AC gitu ya, dan apa namanya, prediksinya tuh berbeda-beda. Ada yang air muff-nya, ada yang magnet clutch, tapi ini kalau nggak salah katanya nggak ada magnet clutch yang tipe ini ya gitu loh. Ada juga yang kompresornya. Beberapa tempat, ada 3 tempat itu dia memprediksi kompresor, jadi mesti diganti 1 set begitu. Estimasi biayanya tuh ada yang 10 juta, ada yang 11 juta sekian, ada yang 13 juta, macam-macam gitu kan. Saya tuh kalau misalnya kayak sama suami itu kebetulan kalau misalnya kayak ada penyakit mobil tuh nggak satu tempat, tapi kami ngedatengin beberapa tempat gitu. Kenapa? Karena kayak dokter kan, jadi kalau kayak misalnya penyakit itu, si dokter itu, si mekanik itu prediksinya itu kayak analisa penyakitnya tuh beda-beda gitu. Makanya kami tuh sampai 5 tempat kemarin gitu loh, di apa namanya, konsultasi sama ahli spesialis AC gitu. Nah, akhirnya disimpulkan surat terbanyak kompresor gitu kan. Akhirnya saya ganti kompresor kemarin, si mobil ini akhirnya ganti kompresor, dan alhamdulillah puji Tuhan akhirnya udah bener sekarang gitu. Jadi nggak perlu pencet yang tadi disarankan si owner, mesti auto. Sama yang sebelahnya tadi, itu sebelahnya tuh hanya sebenarnya untuk sirkulasi udara dari luar atau hanya di dalam mobil sebenarnya kan. Tapi mungkin itu strategi dari owner sebelumnya supaya si AC-nya keluar gitu kan. Nah, setelah diganti kompresor, akhirnya sekarang normal, udah bisa, udah stabil, nggak nyangkut-nyangkutan gitu, nggak sampai buka dashboard juga, karena kan mobil tua ya, takutnya riskan gitu kan. Kalau udah bongkar itu kan kabel-kabelnya kecil-kecil, takutnya ada yang bermasalah gitu. Akhirnya cuma diganti kompresor aja, dan akhirnya bisa. Nah, tapi masih menemukan masalah yang belum terselesaikan gitu. Ada baru apa namanya, baru nemu gitu loh. Ternyata setelah AC-nya ini berfungsi, sekarang bermasalah dengan si mesinnya. Ketika AC bekerja terus ini, dia itu terkadang suka mati sendiri. Jadi lagi jalan gitu ya, atau apa, kalau nggak digas gitu ya, nggak digas, nggak diinjek sama sekali, itu dia suka drop, mati sendiri. Mesinnya suka drop, mati sendiri gitu Kak. Apalagi kalau di belok patah tuh dia suka kayak mati sendiri gitu loh. Pernah ada prediksi analisa dari satu mekanik itu air mask, makanya kemarin saya sempat ganti air mask sendiri gitu loh. Tapi ternyata nggak work, tetap aja mati-matian gitu di jalan. Jadi kayak saya perempuan agak-agak worry juga gitu loh. Akhirnya datanglah ada Om Ivan namanya gitu kan, direferensiin dari yang kemarin Om Vicky yang jual pelek gitu kan, dan beliau bagus banget gitu loh, ngerjanya bagus banget gitu kan.
Nah, apa namanya, setelah dibersihin semuanya, dicek, better sekarang, nggak mati-mati ternyata gitu loh. Nah, FYI juga ternyata tune up juga itu kemarin kan tune up kan, which is yang seharusnya tuh better lah gitu loh, harus dibersihin di bagian kayak mesin-mesinnya. Dan ternyata kemarin ada beberapa bagian yang keskip gitu kan, makanya sampai akhirnya itu pun mempengaruhi ke mesin karena kotor banget, tebel banget, kayak debu-debunya, kotorannya tebel banget. Jadi kemarin dibersihin sama mekanik Om Ivan itu lumayan banget, dan nemu lagi ada selang yang bocor kemarin itu, ternyata ada selang yang bocor, akhirnya mau diganti nih selangnya. Nah sekarang lagi dilem dulu, ditutup dulu karena ngerjainnya kan cuma weekend kan, kemarin waktunya nggak cukup gitu kan, kayak datangnya juga udah sore. Jadi hari Sabtu nanti itu rencananya datang lagi ke rumah untuk dibongkar, diganti lagi apa namanya, diganti lagi untuk selangnya, dan ada dibongkar. Nanti aku sharing lagi ya, tapi FYI aja sih, sharing pengalaman sih, bahwa AC itu prediksinya juga macam-macam, nggak selalu kayak kompresor atau apa. Tapi kalau udah kompresor, ininya udah lumayan budgetnya gitu, di atas 10 jutaan gitu ya, kecuali ada copotan gitu. Nah ini FYI lagi, kompresor tuh ada yang beli baru, ori, KW, copotan, berbagai macam, tergantung dari kitanya mau apa namanya, mau gantinya pakai apa gitu ya. Terus apa namanya, ya lumayan sih, jajannya lumayan sih. Tapi kalau kayak punya kendaraan Motoba tuh, kalau nggak nyaman banget tuh saya nggak asik gitu loh, apalagi perempuan kan yang make kan gitu. Jadi setiap kali beli Motoba tuh harus bener-bener kayak at least 99% atau 99%, nggak bisa 100% ya, harus nggak kalah sama mobil baru gitu, harus nyaman gitu. Nah ini sekarang yang PR-nya si Menor ini hanya itu aja sih. Alhamdulillah, puji Tuhan, AC udah work, udah bekerja dengan baik. Terus si mesinnya juga udah better, nggak mati-matian kayak kemarin. Setelah dibongkar ada selang yang bocor dan dibersihin lagi, bersihin ulang karena tune up ternyata harus dipantengin. Saran saya sih kalau tune up juga jangan ditinggal gitu aja sih, harus dicek juga udah dikerjain apa belum yang bagian ini gitu. Jadi nggak pure percaya aja gitu. Terus nggak semua detail ternyata gitu kan. Terus ini nanti hari Minggu masih mau dibongkar lagi, ganti selang yang bocor tadi, sama apa ya kemarin ya, aku lupa deh, nanti aku share ya gitu apa namanya. Tapi FYI nggak sehoror yang kita bayangkan sih kalau kita mainan mobil Eropa gitu. Tapi honestly ini aku mau sharing juga, pernah juga punya E36 gitu kan. Nah anak kan pakainya 36, jajannya tuh sama Mercy menurut aku banyak kan BMW sih ya sebenarnya gitu. lebih ininya tuh lebih BMW gitu loh, nggak seserem itu gitu kalau Mercy gitu deh. Nanti sampai ketemu lagi untuk sharing selanjutnya apa namanya, mengenai perihal Motoba C240 ini. Nah nanti selanjutnya juga aku pengen bikin konten untuk toolsnya si Mercy, karena nggak semua orang tahu. Ini pengalaman pribadi saya soalnya gitu, jadi saya pun nggak tahu kalau nggak belajar sendiri gitu kan, mencari, kadang browsing di YouTube atau browsing di beberapa sosial media tuh nggak nemu ini caranya gimana. Makanya saya akhirnya bikin konten kayak gini, sekedar saya, pengalaman pribadi saya yang susah mendapatkan informasi, ya udah akhirnya saya bikin gitu. Semoga bermanfaat sharingnya. Kalau misalnya om-om semuanya atau tante kakak yang ada pengalaman yang serupa, mohon berkenan untuk sharing. Jadi nanti kita sharing bareng gitu untuk nemuin permasalahan dari Motoba kita ya tercinta ini gitu. Oke. Selamat bekerja. Semangat.